Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Ibu. Baik, terima kasih karena kalian sudah mau bergabung dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Apa kabarnya? Kabar baik, Ibu. Oh, baiklah. Kabar baik, Ibu. Baik, sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Ibu meminta salah satu teman-teman yang ada dalam Zoom bisa memimpin kita dalam doa. Saya, Ibu. Baik. Silakan Baik, teman Ibu dan Yosefina teman-teman. Nunayil. Ya, Ibu. Baik, teman-teman dan Ibu Guru, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya membawakan doa ini menurut ajaran saya, agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat dan rahmat-Mu sehingga Engkau dapat memperkenankan kami untuk berkumpul bersama melalui Zoom ini untuk mengikuti kegiatan kami. Tapi lindungi dan jagalah kami selalu agar kegiatan kami hari ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih untuk adik Yosefina Nunayeli yang telah memimpin kita dalam doa. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, apa yang kalian lakukan sebelum memasuki ruangan meeting ini? Mungkin ada dari teman-teman yang melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat seperti berolahraga, makan. Mungkin ada dari kalian, bisa diceritakan. Tidak ada, Dari Ibu. Berhabis mandi, Sa. Oh baik, baru habis mandi. Kalau adik Mayang Sari, Baru habis mandi juga, Ibu. oh ya baik, bagus. Sebelumnya, agar kegiatan kita ini lebih menyenangkan, pasti kalian masih pagi, jadi kita bermain sebuah game. Nah, game ini clue-nya yaitu ikuti apa yang saya katakan. Jadi clue-nya ikuti apa yang saya katakan. Kita mulai ya. Itik-itik ayam, itik ayam. Berapa jumlah itik? Mungkin ada yang bisa. Berapa jumlah itik? Oh, 3, Ibu. 3. Kita ulang clue-nya. Nah, itik. Clue-nya itu ikuti apa yang saya katakan. Jadi, kita mulai. Itik-itik ayam, itik ayam. Berapa jumlah itik? Itik ayam, itik. Berapa jumlah itik? Ibu mendengar ada suara yang sudah mengerti dengan permainan ini. Mungkin dari teman. Dari teman Lydia tadi kayaknya. Berapa jumlah itik? Oke, baik Ibu memberitahu begini. Kan tadi bilangnya clue-nya ikuti apa yang saya katakan. Jadi, karena saya bilang itik-itik ayam, itik ayam, jadi kalian ikuti apa yang saya katakan tadi, itik-itik ayam, itik ayam. Kita ulangkan, pasti masih pagi, jadi butuh konsentrasi ulang. Itik ayam, itik ayam. Berapa jumlah ayam? Itik ayam, itik ayam. Baik, sudah ada yang konsentrasi, apakah perlu diulang? Kita ulang sekali lagi ya. Nah, itik-itik, itik ayam, itik. Itik-itik. Itik-itik, itik ayam, itik. Itik-itik, itik ayam, itik.
Mungkin dari teman Mayang saya ulang ya. Itik ayam, itik ayam. Berapa jumlah itik? Itik ayam, itik ayam. Oh, baik, terima kasih untuk teman Yosefin Hanunda Yeli yang konsentrasi, yang lainnya belum konsentrasi, mungkin belum makan pagi kayaknya. Baik, kita lanjut pada kegiatan kita. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa kegiatan kita pada pagi hari ini itu kegiatan bimbingan klasikal. Tujuan dari kegiatan ini yaitu tujuannya agar konseli dapat mengetahui perilaku-perilaku yang bermasalah dalam pengembangan karir. Perilaku-perilaku itu yang menghambat pengembangan karir sehingga terus tujuan yang kedua itu peserta didik atau konseli dapat mengetahui cara mengatasi perilaku yang bermasalah tersebut. Yang berikut, Ibu mau tanya, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan ini? Iya, sudah Ibu. Ya, sudah Ibu. Terima kasih. Sebelumnya, Ibu perlu bertanya, apakah ada saran waktu yang dapat kita gunakan untuk kegiatan kita pada pagi hari ini? Mungkin ada dari teman-teman yang memberikan saran waktunya dan perlu kesepakatan kita bersama. Saya Ibu. Ya baik, berapa lama waktunya? Mungkin 30 menit Ibu untuk kegiatan ini. Oke, baik. Dari teman-teman, bagaimana sepakat 30 menit ke depan? Setuju Ibu. Ya, sepakat Ibu. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam topik pembahasannya selama 30 menit ke depan. Yang pertama perlu kita ketahui bahwa terdapat perilaku yang menghambat perkembangan karir. Yang pertama kita akan membahas kali ini tentang perilaku yang menghambat perkembangan karir. Jadi perlu kita ketahui pertama pengertiannya itu. Perilaku menghambat adalah tindakan atau aktivitas yang dilakukan seseorang yang dapat merugikan diri untuk maju atau berkembang. Sehingga perilaku yang menghambat perkembangan karir seseorang adalah tindakan atau aktivitas yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dalam menentukan karir dan memajukan karir ke arah yang lebih baik. Perilaku yang kurang menguntungkan untuk perkembangan karir ada baiknya untuk mulai dihindari dalam tempat kerja maupun bersama rekan bisnis. Lanjut. Yang kedua, tentang perilaku-perilaku apa saja yang menghambat perkembangan karir. Yang pertama, sulit menjalin hubungan yang baik. Jadi, hubungan yang baik, maksudnya hubungan yang baik dengan rekan kerja tentunya menjadi hal terpenting yang harus dilakukan agar dapat memperoleh feedback atau umpan balik dan bantuan akan kerjaan yang sudah dilakukan. Lanjut. Yang kedua, hobi menunda-nunda. Dengan menunda suatu pekerjaan adalah salah satu bentuk kebiasaan yang tidak efektif. Menunda sebuah pekerjaan bisa menyebabkan semua hal menjadi terhambat. Pekerjaan menjadi menumpuk, terhambatnya pekerjaan lain, dan juga menjadikan kita tidak produktif. Yang berikut, sibuk mengurusi pekerjaan orang. Mencampuri urusan orang lain akan membuat diri semakin tidak berkembang karena terlalu fokus dengan orang lain. Hal tersebut hanya akan membawa dampak buruk bagi diri sendiri. Akibatnya, banyak pekerjaan yang terbengkalai karena sibuk mencampuri urusan orang lain. Yang berikutnya, tidak mau belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan merupakan hal wajib yang harus dilakukan di dalam sebuah lingkungan kerja, agar tak terjadi lagi kesalahan serupa yang dapat menghambat perkembangan diri dan perkembangan karirnya.
Yang berikut, sulit mengelola emosi dengan baik. Emosi adalah suatu reaksi tubuh menghadapi situasi tertentu. Sifat dan intensitas emosi biasanya terkait erat dengan aktivitas kognitif atau berpikir sebagai hasil persepsi terhadap situasi. Sudah lama diketahui bahwa emosi merupakan salah satu aspek berpengaruh besar terhadap sikap manusia. Kita tidak akan berkembang jika tidak mengelola emosi dengan baik dan selalu kalah dengan emosi sendiri. Yang terakhir, takut mengambil risiko untuk mencapai tujuan. Mengambil risiko berarti harus siap menghadapi perubahan, tantangan, dan hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Ketakutan akan perubahan dan hal-hal yang tidak bisa diprediksi sebenarnya bisa membantu kita menyiapkan diri, asal tidak berlebihan dan membuat terjebak di dalam zona nyaman. Yang berikutnya, sulit berkomitmen dan disiplin. Sulit berkomitmen dan disiplin merupakan dua hal penting dalam mencapai tujuan. Kurangnya kedua hal ini seringkali disadari tapi sulit untuk diubah. Padahal kuncinya adalah mengenali alasan mengapa kita sulit berkomitmen dan menggunakan kekuatan diri agar lebih disiplin. Yang berikutnya kita akan membahas tentang cara mengatasi penghambat perkembangan karir tersebut. Yang pertama, adanya aktivitas individu berupa perencanaan individu. Tujuannya untuk menghindari perilaku penghambat kita. Dengan adanya ini membuat kita memiliki tujuan yang ingin diraih dan menjadi acuan dalam menyadari dan menentukan langkah-langkah yang harus kita tempuh. Yang kedua, adanya aktivitas kesempatan untuk mengikuti program peningkatan kualitas diri. Mengikuti aktivitas peningkatan kualitas diri ini dapat membuat diri kita siap dan dapat mengembangkan karir karena kualitas diri yang baik seperti untuk mengembangkan kualitas diri kita ini seperti mengikuti kegiatan-kegiatan atau pelatihan-pelatihan yang dapat mengembangkan kemampuan diri dan kualitas diri. Yang terakhir ada umpan balik berupa pemberitahuan secara berkala mengenai prestasi kerja. Jadi umpan balik tentang prestasi mampu membuat seseorang dapat terdorong untuk terus berkembang dan dapat membuatnya terus berusaha untuk tetap maju. Baik, itulah materi kita pada pagi hari ini. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua yang hadir pada Zoom pada pagi hari ini? Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya Ibu. Baik, untuk adik Yosefina Nunayeli, saya persilakan. Terima kasih Ibu. Tanya Ibu. Ini mengerjakan kelas Ibu. Apakah itu tuh akan menghambat karir saya ke depan, Kak Ibu? Yang dari saya Ibu. Minta maaf untuk adik Yosefina, bisa diulang mungkin kendala jaringan. Baik Ibu, yang ingin saya tanyakan itu Ibu, saya kan sering menunda-nunda mengerjakan tugas, terus selalu tidur-tidur. Itu tuh akan menghambat karir saya ke depan atau bagaimana Ibu? Saya minta juga dengan cara mengatasinya Ibu. Baik, terima kasih untuk adik Yosefina yang sudah bertanya. Mungkin ada dari teman-teman lain yang ingin bertanya, saya persilakan.
Baik, sambil menunggu pertanyaan dari adik-adik semua, saya menjawab pertanyaan dari adik Yosefina Nunageli. Pertanyaannya, jika dia terus menunda-nunda pekerjaannya, apakah dapat menghambat perkembangan karirnya? Baik, seperti yang kita ketahui bahwa menunda-nunda pekerjaan itu adalah suatu perilaku yang menyebabkan kita bisa stres karena terlalu menumpuk tugas kita tadi. Nah, kalau terus terbiasa dengan menunda-nunda pekerjaan, kalau tidak diselesaikan, maka bisa saja kita menjadi itu sebagai kebiasaan kita dalam kehidupan kita ke depannya. Kalau untuk hal itu pasti kalau terus dilakukan, maka dapat menyebabkan kita mengalami masalah dalam perkembangan karir kita karena tadi terus menunda-nunda. Jadi perilaku itu kita dapat mengatasinya jika adanya kesadaran, terutama kesadaran dalam diri sendiri. Terus pasti kita menunda-nunda pekerjaan kita itu pasti ada faktor pendorong yang menyebabkan kita itu terus menunda-nunda. Terutama sekarang banyak anak-anak muda yang sering lebih mementingkan HP tadi. Pasti akan menyebabkan dia lebih suka bermain HP daripada mengerjakan tugas pokoknya. Untuk itu, menunda-nunda pekerjaan harus kita biasakan untuk kita mencoba untuk menghilangkannya agar kedepannya kita bisa lebih tertib dan mampu manajemen waktu kita dengan baik. Bagaimana adik Yosefina Nunayeli, bisa dipahami? Bisa, Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik, mungkin masih ada lagi yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, sebelum mengakhiri kegiatan ini, Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mau masuk ke dalam ruangan meeting ini. Sebelumnya, mungkin ada teman-teman yang mau menyampaikan kesimpulan atau kata-kata yang didapatkan atau informasi yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan ini. Mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu begitu? Waktu dan kesempatan Ibu persilakan. Maksudnya begini, mungkin ada dari teman-teman yang hadir pada kesempatan ini, mungkin ada informasi yang diperoleh dari materi yang sudah dipaparkan tadi. Mungkin dari adik Maria Dionisia Rendo, Ibu persilakan. Baik, terima kasih Ibu. Kalau dari saya, sepertinya tidak ada, Bu. Baik, kalau begitu Ibu hanya ingin menyampaikan bahwa perilaku-perilaku yang telah Ibu sebutkan tadi, perilaku-perilaku yang menghambat perkembangan karir, termasuk juga tadi menunda-nunda pekerjaan kan yang ada di dalam materi Ibu tadi. Jadi perlu kita ketahui bahwa perilaku-perilaku itu harus kita hindari agar kita dapat berkembang dan mampu mengembangkan karir kita sesuai dengan rencana dan keinginan yang ingin kita capai tersebut. Jika perilaku-perilaku tersebut terus dilakukan atau terus dilaksanakan, maka kedepannya pasti karir kita sulit untuk dicapai atau sulit meraih prestasi yang telah kita inginkan. Itu saja yang Ibu ingin sampaikan. Ibu mengucapkan terima kasih sekali lagi karena telah mau bergabung dalam ruangan
virtual ini. Sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Ibu hanya mau mengingatkan bahwa nanti akan Ibu bagikan LKPD untuk kita semua, terutama untuk peserta yang telah hadir dalam ruangan meeting pada pagi hari ini, dan nanti Ibu akan kirimkan melalui WA Group. Sebelum mengakhiri kegiatan kita, Ibu meminta salah satu memimpin kita dalam doa. Mungkin adik Esterina Mayang Sarinan, Ibu persilakan. Baik, marilah kita berdoa dan izinkan saya berdoa menurut ajaran dan kepercayaan saya, yaitu agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di surga atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami dapat mengikuti kegiatan pada hari ini. Kiranya Tuhan, biarlah apa yang dapat kami sudah dengar, boleh kami pahami dan juga boleh kami mengerti dengan baik. Inilah menjadi doa dan harapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih untuk adik Mayang. Untuk kita semua Ibu ucapkan terima kasih. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih semuanya.